pada pertemuan 10 ini kami sudah merencanakan materi yang kami berikan pada pertemuan 10 adalah tentang keamanan e-commerce. Diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisa tentang keamanan e-commerce. Sebentuknya nanti adalah presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Kita bertemu lagi di pertemuan 10 ya pada hari ini. Saya menyapa dulu yang setelah bergabung. Ada Salitsa Rizky. Apa kabar Salitsa? Oke. Baik, Pak. Oke, kemudian ada Nur Fauzia. Apa kabar Nur Fauzia? Baik, Pak. Kemudian ada Salitsa Rizky, oke. Kemudian ada Nurul Pratiwi. Oke, ada Syarifah. Hadir, Pak. Syarifah. Oke, ada Syara. Ya. Hadir, Pak. Oke. Kita segera mulai pertemuan ini. Saya share dulu layar saya. Layar saya dulu. Materi kita pada hari ini itu tentang pertemuan 10 ini kita tentang keamanan e-commerce. Jadi yang mana keamanan e-commerce itu berkaitan dengan apa itu, tentang keamanan, tentang bagaimana cara kita mengamankan transaksi di internet, karena banyak banyak hal yang harus kita pahami dulu sebelum bertransaksi di internet. Jadi materi ini target kita untuk pertemuan 10 ini adalah mahasiswa memahami berbagai cara kerja keamanan e-commerce, kemudian memahami istilah keamanan e-commerce dan mengetahui bentuk-bentuk pengamanan pada e-commerce. Kalau kita baca kembali materi-materi sebelumnya, ya, pada pertemuan 10 ini khusus kita berbicara dan berdiskusikan tentang keamanan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keamanan internet itu akan selalu berkembang ya. Jadi dunia teknologi informasi itu ada berkembang pesat, baik dari sisi keamanannya, ya, dari sisi keamanannya atau dari sisi kerentanannya. Jadi dua hal ini yang selalu saling menyalip. Ada yang mengamankan, ada yang menyerang, ada yang mengamankan, ada yang menyerang. Nah, serangan-serangan cyber di internet itu berkembang juga, ya. Seperti yang kita pernah baca di berita-berita ya. Salah satu bank, salah satu e-commerce juga ya kena. Nah, itu selalu berkembang seiring, berjalan beriringan ya, dua-duanya ini berkembang, baik itu keamanan maupun dia serangannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa istilah ya dalam dunia keamanan e-commerce, yaitu pertama sistem penetration. Nah, sistem penetration ini adalah seseorang yang tidak berhak dapat mengakses sistem komputer dan dapat melakukan segalanya. Jadi hal yang paling bodoh memang sebenarnya pada sistem keamanan kita kalau akun itu sangat umum. Apa yang dimaksud dengan sangat umum ini adalah username dan passwordnya itu berlaku seperti admin. Ya, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanggal lahir, ya, nama
nama pasangan misalnya, atau kata yang umum bahwa QWERTY 123, apalagi yang banyak yang mudah ditebak. Nah, itu kesalahan umum yang pertama, bahwa password kita tidak terlalu aman. Kemudian ada istilah authorization violation, yaitu penyalahgunaan wewenang seseorang yang berhak. Jadi dia berhak, dia punya hak akses, tapi dia salah gunakan. Nah, ini termasuk celah keamanan ya, bahwa dalam menggunakan sistem itu kita juga harus berpikir pada orang yang memiliki hak tapi tidak punya wewenang. Ya, jadi sistem keamanannya juga itu termasuk di dalamnya. Misalnya, kalau sistemnya bagus itu berarti setiap menu dapat diberikan hak kepada user tertentu. Jadi tidak semua menu dapat diakses oleh user, tergantung dari hak akses yang kita berikan. Kemudian yang ketiga tentang ini ya, planting, yaitu melakukan penyerangan secara terencana seperti Trojan horse ini, cara menyerang dari dalam ya, yang tidak diketahui. Nah, ini salah satu yang ditakuti juga oleh di dunia IT kita ya, yang kita tidak tahu. Memang serangan itu kan serangan yang dapat membobol itu karena kita ketidaktahuan user. Ya, jadi seperti kita memberikan hak akses kepada aplikasi di Facebook misalnya, atau di aplikasi di web lain ya, yang kita secara tidak sengaja memberikan hak akses ya, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini tentang communication monitoring, melakukan monitoring semua informasi rahasia. Nah, ini bisa memungkinkan. Hal ini memungkinkan apabila perjalanan data kita itu melewati titik-titik yang tidak aman. Ya, seperti kita tahu bahwa untuk mengakses website itu dari rumah kita, tentu menghubungkan beberapa titik. Pertama, kalau kita menggunakan ISP di home, berarti kita terhubung ke modem dulu, baik melalui kabel maupun WiFi. Dari modem, kabel itu ditarik ke tiang Telkom di jalan ya, tiang Telkom di jalan menuju titik hubnya, karena di situ ada alat yang satu rumah itu biasanya satu titik. Kalau sudah penuh tidak bisa lagi ditambah ya. Jadi tergantung slot atau node yang tersedia pada titik itu. Nah, dari situ kabel terhubung ke ISP. Ya, dalam hal ini kalau di Indonesia, di Makassar itu ada di balai kota ya, dia terhubung ke sana dulu melalui kabel fiber. Ya. Nah, di sana ada ISP, ada satelit, ada parabola ya, mengirimkan sinyal ke satelit maupun kabel bawah laut ke titik Anda semua. Jadi misalnya Anda berada di Morowali misalnya, atau di kota Parepare misalnya, maka sinyal itu akan terkirim ke satelit, tembak turun ke bawah ke ISP terdekat dari yang Anda akses. Misalnya di rumah ada di Parepare, berarti dia mencari BTS terdekat, terus Anda bisa menangkap siaran ini ya. Nah, jalur yang tadi saya jelaskan itu ada beberapa titik yang memang bisa dimencegat ya. Apabila kita akses di public space seperti di Warkop misalnya, itu dia bisa dapat semua jalur data yang masuk dan keluar, maka ada kemungkinan jalur itu yang bisa digunakan untuk monitoring informasi yang lewat ya. Nah, kemudian ada juga communication tampering, ini mengubah pesan di tengah jalan. Bahkan bisa membelokkan informasi ya, yang awalnya kita menuju ke satu server, ternyata tengah jalan bisa dibelokkan ke server yang lain ya. Nah, disitulah biasanya didapatkan username password. Kemudian yang keenam itu denial of service, ini cara menyerang bertubi-tubi ya, denial of the service ini. Jadi kalau ada satu
server yang jadi target, maka server itu diserang dengan cara mengakses secara beruntun terus-menerus sampai lumpuh ya, sampai server itu lumpuh atau hang. Ya, hal ini sama terjadi apabila kita mengakses secara bersamaan satu web, misalnya pada saat ada formasi lowongan kerja yang mengarahkan ke satu link, maka begitu link itu diakses oleh lebih dari 10.000 orang misalnya, dia akan jatuh ya. Seperti itulah cara denial of service. Kemudian yang ketujuh tentang menolak aktivitas transaksi karena satu hal yang disengaja atau kesalahan teknis. Ya, jadi ini juga biasanya menjadi hal yang rentan di dunia teknologi informasi. Nah, bagaimana cara kita mengamankan jalur ya pada e-commerce? Yang pertama itu kita menggunakan SSL. Apa itu SSL? Adalah Secure Circuit Layer. Jadi ini sertifikat SSL ini dapat diterapkan pada suatu web, ya sebenarnya dapat pula tidak, tapi kalau diterapkan maka jalurnya aman. Ya. Misalnya kita mengetik facebook.com ya, facebook.com, otomatis di awalnya itu akan langsung HTTPS ya. HTTPS itu membuktikan atau menampilkan bahwa jalur ini aman ya, karena sudah memiliki sertifikat SSL seperti ini contohnya. Ya, jadi ini adalah skema akses dari user ke server. Ya, akses dari user ke server. Nah, server ini diakses melalui URL. Nah, URL ini yang memiliki sertifikat SSL sehingga semua data yang lewat itu terenkripsi, ya terenkripsi. Sehingga kalau dia terenkripsi banyak model juga ya, ada terenkripsi 16 bit, 32 bit, ya kan, 64 bit. Makin tinggi maka konversinya itu makin sulit ya. Enkripsinya itu makin sulit. Jadi membuat kita menjadi lebih aman ya dalam bertransaksi. Termasuk toko-toko besar ya, e-commerce terbesar di Indonesia itu semua pakai HTTPS. Nah, bentuk keamanan kedua yang perlu digunakan adalah firewall. Apa itu firewall? Ini adalah gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi firewall ini bisa berupa PC ya, berupa server yang bisa menyaring akses dari luar ke dalam server. Jadi sebelum dia ke server, dia disaring dulu lewat alat hardware atau komputer yang berperan sebagai firewall. Atau bisa juga server berupa firewall itu berupa software. Artinya software ini diinstal di servernya langsung. Dia diinstal di servernya langsung dan difilter melalui server itu. Jadi dia bukan berupa perangkat PC tapi sudah software. Cara kerjanya itu seperti ini. Jadi ada satu dinding atau satu lapisan yang harus dilewati oleh semua pengunjung untuk bisa sampai ke server. Jadi firewall inilah yang mengetahui pola serangan ya. Kalau pola serangan dari hacker itu sudah umum, maka itu langsung bisa ditutup di sini ya. Dia nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut. Ada memang cara untuk mengatur firewall itu ya. Ada cara untuk mengatur firewall itu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang lagi tren ya, atau sudah menjadi hal yang umum di dunia e-commerce ya, bahwa server itu menggunakan teknologi cloud computing. Apa itu cloud computing? Yaitu sistem yang lebih cepat ya, disediakan lebih cepat dan lebih mudah sebenarnya, tapi lebih aman.
Nah, di sini dijelaskan bahwa cloud computing itu artinya aplikasi yang kita akses itu kita tidak tahu di mana. Ya, secara fisik kita tidak tahu di mana karena dia mengakses internet, dan cloud itu yang mengatur sendiri. Ya, dia akan mengatur sendiri perangkat yang ada di cloud dan perangkat yang mengaksesnya. Kalau perangkat yang mengaksesnya itu bisa melalui ponsel ya, bisa melalui laptop, bisa server lain ya, atau desktop atau tablet. Nah, cloud sendiri di dalam ini banyak ya. Ada aplikasi, ada jaringan, ada komputer dan sebagainya. Ya, ini komputasi awan ya, cloud computing. Ya. Nah, layanan cloud computing ini bisa diimplementasikan dalam 3 skema, ya, 3 jenis. Ya, biasanya dia memanfaatkan cloud computing itu untuk menyediakan software as a service. Apa itu software as a service? Jadi pelanggan itu tidak membeli aplikasi, tapi dia menyewa. Ya, dia menyewa. Satu aplikasi ini bisa dipakai oleh banyak pelanggan dan tiap pelanggan itu punya lisensi sewa. Nah, itu berbeda dengan cara kita menjual software misalnya ya. Menjual software satu itu berarti eksklusif untuk satu orang dan tidak diakses oleh klien yang lain. Ada plus minusnya ya, dari sisi bisnis ini ada plus minusnya. Kemudian ada juga disebut istilah platform as a service, yaitu kita menyediakan resources berupa sistem operasi, ya kan, sistem operasi yang bisa disewa ya, sistem operasi. Jadi misalnya aplikasi itu perlu sistem operasi yang spesifik, maka dia disediakan. Ada juga infrastruktur as a service, ini menyediakan perangkat lunak, perangkat kerasnya ya. Jadi dia sewakan servernya, ya, disaring ya, di-bearing, ya, apa namanya, di sharing. Sharing ceritanya kalau satu perangkat keras itu dia memberikan harga untuk setiap paket ya, paket yang disediakan. Misalnya total hard disk ada 100 GB, maka dia bisa jual pecah-pecah ya, dia pecah-pecah misalnya menjadi 10 GB, dia jual 20 GB, dia jual ya kan. Jadi dia bisa menjual infrastruktur sebagai layanan ya. Dia tidak jual komputer, tapi dia jual sewa infrastrukturnya ya, sewa sharing perangkat kerasnya gitu. Nah, ada juga satu sistem yang disebut dengan NFC ini ya. NFC ini adalah Near Field Communication, yaitu teknologi ini biasa Anda dengar ya, NFC ini untuk dipakai pada, jadi transaksinya itu pakai kartu. Ya, kartu ini didekatkan ke mesin kasirnya ya. Sebagai contoh di tol ya, kalau di tol itu kita mau bayar, enggak lagi orang yang kita keluarkan uang, enggak lagi. Lewat tol itu kita tinggal dekatkan kartu ke mesin. Nah, itu langsung memotong saldo. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari NFC. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu ya. Sambil bertanya, saya informasikan bahwa kita bisa mengakses materi ini di Emaca ya. Jadi misalnya ini ya, sebentar.
ya. Saya sebelum itu saya mau tanya dulu. Syara Debriansa, Syara, ada Syara? Suaranya? Ya, Pak. Oke, Syara coba bisa dijelaskan kembali apa itu NFC? NFC, Pak. Ya. NFC itu alat teknologi tanpa menggunakan alat teknologi alat teknologi radio frekuensi, Pak. Jadi tuh kalau mau pembayaran, kan tadi Bapak bilang kayak di tol, selain di tol tuh kayak pembayaran di kasir, Pak. Kasir pembelanjaan baju gitu. Jadi kita nggak perlu pakai uang cash, tinggal pakai kartu debit kartu m-banking, nanti dipotong saldonya gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Syara Dewi. Kemudian yang satu lagi saya coba ke Nurul Fauzia. Nurul Fauzia, kalau kita perhatikan tadi materinya, ada yang disebut dengan software as a service ya. Software as a service. Apa yang dimaksud dengan software as a service ini? Kalau software as service ini kayak sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan, Pak, tapi bersifat online. Nah, software as a service ini disebut juga sebagai layanan aplikasi cloud, Pak. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Nurul Fauzia. Kemudian saya ke Nurul Pratiwi. Nurul Pratiwi, ada dalam keamanan e-commerce itu kita mengenal ada istilah firewall ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan firewall itu? Nurul Pratiwi. Nurul Pratiwi? Oh, enggak kedengaran Nurul Pratiwi. Kalau Syara, tadi kedengaran suara saya? Saya kedengeran, Pak. Tapi Nurul Pratiwi kayaknya enggak dengar ya. Kalau begitu saya ke Syarifah. Syarifah Ahliana. Kedengaran suara saya, Syarifah? Siapa? Oke. Nah, Syarifah, kalau mendengar penjelasan saya tadi, ada beberapa bentuk pengamanan e-commerce. Ya. Ada namanya firewall. Ya, apa itu firewall? Firewall itu, Pak, merupakan gabungan antara perangkat keras dan softwarenya, Pak. Biasanya itu cara kerjanya melakukan penyaringan pada jaringan komputer paket-paket data yang ditransmisikan. Oke, terima kasih. Jadi saya lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke NFC tadi sudah ya. Sekarang kita coba lihat transaksi selanjutnya. Ya, pengamanan transaksi selanjutnya orang menggunakan PIN, yaitu Personal Identification Number. Salah satu bentuk pengamanan transaksi elektronik ya berbasis e-commerce. Jadi biasanya sekarang ini kita menggunakan PIN untuk masuk ke layanan kita ya. Nah, misalnya kalau mau mengambil uang cash di ATM, tentu kita harus menggunakan PIN. Kalau kita akses internet banking juga, ya kita harus masukkan PIN. Mau mulai mobile banking juga pun kita harus menggunakan PIN. Nah, PIN ini salah satu bentuk pengamanan yang banyak digunakan oleh layanan-layanan keuangan ya. Tapi yang menjadi rentan pada PIN ini karena apabila kalau kita menggunakan PIN yang umum ya, misalnya ATM kita itu menggunakan 6 digit tanggal lahir, itu yang paling umum. Ya, itu jadi
gampang ditebak ya. Apalagi tidak ada lain. Rata-rata orang menggunakan tanggal lahir untuk PIN ya. Mungkin bisa diganti dengan kombinasi lain yang selain mudah diingat juga bukan tanggal lahir ya, itu biasanya. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya, sebelum itu saya mau absen dulu ya. Saya absen dulu. Sebentar. Saya coba sharing. Sharing dulu ya. Nah, ini dia. Jangan lupa untuk mengisi absen ya di Remaja. Jadi untuk mengisi absen Anda bisa menuju Remaja. Nah, sebelum itu saya mau absen dulu. Ya, saya absen dulu. Ini dia pertemuan kita, pertemuan 10. Jangan lupa pertemuan 10 itu tentang keamanan ya. Keamanan e-commerce. Oke. Ya, tujuan pembelajarannya supaya bisa memahami istilah-istilah ya. Nah, absennya di sini. Sambil Anda absen, saya absen dulu ya. Saya absen di ini. Kelas pertemuan sorry bukan ini 61, pertemuan 10 harusnya ya. Pertemuan 10 keamanan e-commerce. Kemudian online coba Oke. Nah, e-commerce. Jadi bukan sih bisa mengajar e-commerce. Muhammad Ilham ada ya. Muhammad Ilham ada. Iqbal Hidayat ada juga. Salitsa Hadir, Pak. oke. Nurul Pratiwi ada. Nur Husia ada. Hadir, Pak. M. Afdal Hadir, Pak. oke. Siti Asma Hadir, Pak. Syarifah, Hadir, Pak. Syara Budiansa, Hadir, Pak. Oke. Oke, jangan lupa terakhir ya saya berikan tugas. Stop dulu.
Kemudian saya share lagi materinya, yaitu tadi ya. Ini. Nah, tugasnya supaya lebih paham lagi tentang keamanan e-commerce, maka di sini tugasnya adalah silakan cari 2 contoh kasus keamanan e-commerce yang pernah terjadi pada e-commerce Indonesia dan jelaskan bagaimana kronologinya ya. Nanti diketik di MS Word, dikumpulkan paling lambat minggu depan di Emacha, dan jumlah halaman tidak dibatasi, jadi silakan silakan mencari improvisasi seperti itu. Saya kira seperti itu dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya selesai? Izin Pak, izin bertanya. Ya. Terkait tugas yang waktu itu Pak, yang kata tulis tangan yang dikirim di grup, itu dikasih masuk ke Emacha atau tidak usah Pak? Emacha. Nanti dikasih masuk di Emacha. Oh, kasih masuk Emacha. Ya. Jangan-jangan saya belum buka ya. Nanti saya coba cek lagi apakah memang sudah saya buka atau tidak. Tapi nanti saya coba lihat. Siap Pak. Terima Karena kasih. sudah dikirim di grup. Iya Pak. Terima kasih semuanya sudah bergabung di pertemuan ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup materinya ya, dan kita akan bertemu minggu depan, dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya dan kita akan review minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak.